warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Sucinengsi, MPM A1G 019-036 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Untuk memulai materi saya, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu kerja kelompok. Kerja kelompok ialah kerja kelompok dari beberapa individu yang bersifat pedagogik, yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik atau kerjasama antar individu serta saling mempercayai. Tujuan dari adanya kerja kelompok ini yakni yang pertama, membuat peserta didik dapat bekerja sama dengan temannya dalam satu kesatuan tugas. Yang kedua itu mengembangkan kekuatan untuk mencari dan menemukan bahan-bahan untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara rasional. Yang kelima, mengembangkan sikap sosial dan semangat gotong royong dalam kehidupan. Yang keenam, mendinamisikan kegiatan kelompok dalam belajar sehingga setiap anggota merasa diri sebagai bagian kelompok yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu yakni mengembangkan kemampuan kepemimpinan pada setiap anggota kelompok dalam pemecahan masalah kelompok tersebut. Adapun kerja kelompok ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelemahan kerja kelompok ini yang pertama, kerja kelompok hanya memberikan kesempatan peserta yang aktif dan mampu untuk berperan, sedangkan peserta didik yang terbelakang atau pasif tidak berbuat apa-apa. Yang kedua, memerlukan fasilitas yang beragam, baik untuk fasilitas fisik dan ruangan maupun sumber-sumber belajar yang harus disediakan. Sedangkan kelebihan kerja kelompok ini yakni yang pertama membuat peserta didik aktif mencari bahan untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, menggalang kerjasama dan kekompakan dalam kelompok. Dan yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan peserta didik dan pengajaran keterampilan berdiskusi dan proses kelompok. Selanjutnya yakni cara membentuk kelompok. Pembentukan kelompok pada dasarnya merupakan suatu rangkaian proses yang dinamis yang terdiri dari beberapa fase, yaitu yang pertama, forming atau pembentukan. Fase ini merupakan fase awal di mana keadaan ketidakpastian akan tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok dihadapi. Fase ini berakhir pada saat para anggota mulai berpikir diri mereka adalah bagian dari sebuah kelompok. Yang kedua yakni storming, merebut hati. Fase ini dicirikan oleh adanya konflik intrakelompok. Anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menolak pengendalian kelompok atas individu. Fase ini selesai manakala didapatkan hierarki kepemimpinan yang relatif jelas di dalam kelompok. Yang ketiga yakni norming atau pengaturan norma. Fase ini memang menggambarkan adanya perkembangan hubungan dan kelompok, menunjukkan adanya kohesi atau kepaduan. Fase ini berakhir ini dengan adanya struktur kelompok yang semakin solid dan merumuskan harapan-harapan serta perilaku kelompok yang benar dan diterima. Yang keempat yakni performing atau melaksanakan. Fase ini merupakan fase kelompok berjalan dan diterima oleh anggota. Jadi di sini energi kelompok sudah bergerak dari tahap saling mengenal dan saling mengerti ke pelaksanaan tugas-tugas yang ada. Untuk kelompok yang relatif permanen, fase ini merupakan fase terakhir di dalam perkembangannya. Yang kelima yakni adjourning atau pengakhiran. Fase ini merupakan fase terakhir yang ada pada kelompok yang bersifat temporer, yang di dalamnya tidak lagi berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan tugas-tugas, tetapi berakhirnya rangkaian kegiatan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya juga meminta maaf. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.